Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatul Ibnu Prayoga dengan NIM K7121107 dari kelas 1B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Oke, kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang dasar filosofis pengantar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apakah itu pengertian dari filosofis? Kalau belum mengetahui, mari kita pelajari bareng-bareng. Simak terus videonya ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang dasar filosofis pengantar pendidikan Pancasila. Dan saya akan menyinggung sedikit tentang tujuan spesifik pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebelum masuk ke pembahasan, semoga kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Pendahuluan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang belum lama disahkan secara eksplisit juga menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasional, setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Keberadaan rancangan pembelajaran pendidikan Pancasila ini tentunya sangat penting untuk memberikan panduan umum tentang bagaimana mengajarkan Pancasila kepada mahasiswa. Rancangan ini sudah memilahkan antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang sebelumnya dijadikan satu, sehingga memperjelas pokok bahasan apa saja yang perlu disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan pendidikan Pancasila ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian filosofis. Secara etimologis, istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani philosophia yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata philosophia tersebut berakar pada kata philos atau cinta dan sophia atau kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof. Kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos. Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan bijaksana karena itu yang mencarinya adalah orang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dulu sampai sekarang. Dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya atau merenung. Hasil filsafat atau berpikir sedalam-dalamnya disebut filsafat atau falsafah. Filsafat dari hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. Nah, jadi landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita masuk ke pembahasan dasar filosofis pengantar pendidikan Pancasila. Apakah teman-teman ada yang sudah tahu mengapa dasar filosofis bisa menjadi dasar dari pendidikan Pancasila? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama.
Pada saat Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Sementara komunisme berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewasakan kebebasan atau liberalisme setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara paham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga pemilik kapital. Kemudian, pertentangan ideologi ini telah menimbulkan perang dingin yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun, para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut dengan merumuskan pandangan dasar filosofische Grundzüge pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan atau margin of appreciation antara dua ideologi dunia yang bertentangan. Karena dalam ideologi Pancasila, hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Nah, selanjutnya yaitu rumusan tentang Pancasila itu tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional. Namun, rumusan tentang Pancasila itu digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu, Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah, Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat, merupakan jiwa bangsa atau Volksgeist atau jati diri bangsa, inner self of nation, dan menjadi cara hidup atau way of life. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar. Oke, sekarang kita akan masuk ke tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38/Dikti/Kep tahun 2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau keyakinan masing-masing, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Kemudian tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kemudian secara spesifik tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi negeri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang ketiga, yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, yang keempat, untuk membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai dasar filosofis pengantar pendidikan Pancasila. Kalau ada yang belum bisa memahaminya, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.